Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Apa kabarnya pagi ini? Mudah-mudahan senantiasa sehat, sukses selalu ya. Kita hari ini akan belajar apa itu saham, apa itu trading saham, apa itu pasar modal. Jadi buat yang belum kenal sama sekali, kita akan belajar itu. Sebetulnya sih sederhana, saya yakin teman-teman cepat menangkapnya nanti. Tapi sebelum mulai, sama-sama mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baik, kita mulai saja ya. Eh, Tentang apa itu saham, apa itu pasar modal. Sebetulnya analoginya itu gampangnya itu adalah namanya pasar modal berarti identik dengan pasar ya. Jadi cuma berbeda nanti di tata cara dan objeknya sebetulnya. Simple. Pasar analoginya pasar ya pasar tempat jualan orang jualan dan ada tempat orang membeli juga. Kita mau ke pasar berarti kita juga harus bawa uang mau ke pasar buat beli sesuatu. Kita bisa juga jualan di situ. Itu sih sebetulnya analogi mudahnya itu seperti itu. Oke, kita mulai. Yang pertama mengenal pasar modal. Mengenal pasar modal. Nah, pertumbuhan pasar modal di Indonesia itu sebetulnya amat sangat lambat, terutama di tahun sebelum 2018. Eh, Investor yang kita bisa bandingkan rekening tabungan itu sudah mencapai 257 juta rekening tabungan. Tapi investor itu yang terdaftar di pasar modal itu baru 728 sekian. Padahal kita tahu jumlah penduduk Indonesia itu sudah lebih dari 200 juta ya. Tapi yang terdaftar baru 728 investor. Itu yang terdaftar. Yang aktif berarti mungkin hanya separuhnya ya mungkin ya. Tapi mulai tahun 2019 pemerintah itu menggalakkan, mungkin teman-teman pernah dengar, menggalakkan namanya Yuk Nabung Saham. Nah, sejak saat itu pertumbuhannya signifikan. Update terakhir di 2019 akhir itu investor sudah tercatat sekitar 2 juta orang. Sudah lumayan, sudah lumayan. Selama ini karena pasar modal itu dikuasai oleh asing. Jadi ya karena sifatnya terbuka, makanya siapapun bisa memiliki kepemilikan saham-saham Indonesia. Itu ya, kita lanjut. Eh, Pasar modal itu banyak sekali, atau trading saham itu banyak sekali mindset-mindset yang salah di masyarakat, ya kan? Kita tahu lah ada yang bilang butuh modal besar, risikonya tinggi sampai 60%, kemudian apa namanya butuh duit yang banyak untuk menjadi investor di pasar saham atau pasar modal. Terus trading itu judi katanya. Itu kemudian butuh apa ya butuh knowledge yang dalam karena butuh knowledge masalah keuangan. Pokoknya rumit lah anggapannya seperti itu. Eh, Kemudian ditambah dengan jenis-jenis investasi yang membuat investasi saham itu jadi nggak populer. Jadi banyak juga yang menamakan dirinya investasi tapi bodong. Contohnya itu CSI pernah dengar ya pasti ya, ada Swisindo sampai 300 dana 300 juta juga melayang. Kemudian Dream for Freedom sekian. Itu yang bikin investasi saham itu bikin nggak populer. Padahal mereka ini ya investasi bodong biasa aja.
nggak ada kaitannya dengan saham, tapi itu yang membuat mindset masyarakat menjadi negatif terhadap pasar saham. Oke, investasi itu kenapa kita perlu investasi? Investasi itu apa sih? Investasi. Mengapa kita perlu investasi? Eh, kita tahu bahwasanya kebutuhan hidup kita itu kan pasti makin tinggi dong, karena kaitannya dengan inflasi. Bisa saya bandingkan di sini orang butuh makan, orang butuh pakaian, tapi keinginan biasanya lebih kuat, makan di restoran, pakaiannya kudu bagus, rumahnya kudu merah, butuh handphone tapi handphonenya yang canggih, jadi tidak mencukupi. Kira-kira seperti itu. Nah, contohnya seperti ini. McD, Big Mac ya. Ini di tahun 1997 tuh harganya cuma 4.600. Bisa dilihat tuh udah ada price listnya. Tapi di tahun 2017 itu harganya 32.000. Jadi selama 20 tahun growth-nya itu 607%. Inflasinya. Bisa dibayangkan ya. Beras juga begitu. Tahun 2011 harganya 7 ribuan. Tahun 2017 harganya 12 ribuan. Nah, itu tingkat inflasi itu sesuatu yang pasti ya di kita. Jadi selama 5 tahun pertumbuhannya itu inflasinya sampai 70% kalau beras. Tuh. Nah, sekarang kita pikir kalau inflasi ada sesuatu yang pasti, berarti kira-kira investasi apa yang bisa mengalahkan inflasi? Nah, di sini saya bandingkan misalnya dari data yang ada, investasi 100.000, jika punya duit 100.000 dari tahun 2006, di tahun 2015 itu jadi berapa sih inflasinya? Bisa dilihat perbandingan grafiknya. Tabungan, kita bandingkan antara tabungan, deposito, kemudian emas, kemudian obligasi dan saham. Di situ bisa kita lihat perbandingannya. Inflasinya itu 6,sekian%, tabungannya 2,5%, deposito 7,44%, dan saham tuh 17,76%. Berarti kan potensinya bagus banget nih di trading saham. Ya, tapi karena banyak orang bermindset yang salah, ya di kita itu nggak populer saham itu. Berbeda dengan negara-negara seperti nggak usah jauh-jauh lah, tetangga negara kita seperti Filipina, bahkan Malaysia, bahkan mereka itu melek dengan saham itu sangat tinggi. Oke. Nah, cara smart berinvestasi itu apa sih? Nah, kita mengenai saham ya, dari inflasi tadi sudah bisa kita lihat investasi yang bisa mengalahkan inflasi adalah di saham. Apa sih saham itu? Saham itu adalah hak yang dimiliki orang atau terhadap perusahaan berkat penyerahan bagian modal. Jadi perusahaan-perusahaan terbuka di Indonesia itu dia sekian persennya itu dijual ke publik, dijual kepemilikannya ke publik. Nah, dijualnya lewat mana? Ya, lewat pasar modal. Jadi seluruh masyarakat Indonesia itu bisa memiliki saham-saham perusahaan terbuka yang ada di Indonesia. Bisa kita sebutkan lah, ada Telkom, ada BNI, ada Unilever, biasa produk-produk yang biasa kita pakai itu sabun-sabun. Nah, keuntungan dari saham itu apa aja sih yang bisa dapat kita ambil? Yang pertama tentu adalah capital gain. Capital gain itu selisih harga jual dan harga beli. Misalnya itu kita beli saham Indosat misalnya, itu harganya 1.000 misalnya. Nah, kita bisa jual Indosat harganya itu misalnya kita jual menjadi 1.100 gitu. Artinya kita punya selisih 100 perak keuntungan di saham tersebut. Jangan dilihat kecilnya ya 1.000, cuma untuk 100 perak. 100 perak kalau misalnya dikalikan sekian lot,
atau sekian lembar kan banyak, tergantung modal kita. Kemudian dividen atau pembagian keuntungan perusahaan. Jadi setiap tahun ini kan perusahaan kan mengadakan uh, dividen ya. Sebagai pemilik saham, kita pun dapat bagian ataupun dapat keuntungan dari dividen tersebut. Jadi otomatis akan ditransfer ke rekening kita. Sebelumnya pasti ada pemberitahuan. Kemudian ada RUPS. Jadi sebagai pemegang saham, kita juga bisa mengikuti RUPS loh. Keren kan? Kita bisa mengikuti RUPS. Katakan misalnya, kan sering kita lihat ya di koran-koran, pemanggilan RUPS terhadap pemilik saham. Nah, kita bisa ikut tuh. Kita bisa ikut dengan menunjukkan bukti kepemilikan saham tersebut dan kita bisa mengikuti RUPS perusahaan tersebut. Ini bisa saya gambarkan di sini ada saham-saham perusahaan seperti United Tractors, Gudang Garam, BNI, Astra, Bank Mandiri, Unilever, Bank BRI, Telkom, HM Sampurna, PCA. Ini saya gambarkan gedung-gedung tinggi. Ini erat kaitannya dengan semakin tinggi harga suatu saham. Waktu ini adalah yang tertera di sini adalah kalau di pasar saham itu disebut dengan market yang big, yang kapitalisasinya besar, harganya mahal-mahal, istilahnya begitu. Nah, saham-saham itu ada berapa di kita? Di kita itu ini data lama ya, ada 500-an, 531 perusahaan TBK dan pasti terus bertambah. Sekarang itu sudah sekitar 700-an kalau tidak salah. Nah, kita jadi bisa beli perusahaan-perusahaan yang ini, C Hardware, Tima, Java. Java itu produk-produknya pangan ayam ya. Kalbe Farma, Bank Mandiri, macam-macam di sini. Ada Wika, jadi ada sektor-sektor industri, ada sektor-sektor pertambangan, ada sektor transportasi, banking, kemudian apa lagi? Banking, rumah sakit, infrastruktur, ada semua perusahaan-perusahaan. Jadi kita bisa milih. Nah, investasi di bisnis yang menguntungkan. Nah, kita ini produk-produk yang biasa kita pakai ya. Dari Unilever itu produk-produknya, terus kemudian ada Sari Roti. Sari Roti juga dia kalau nggak salah kode sahamnya itu roti. Nah, ini kemudian ada susu, ada Bank BCA ini adalah produk-produk dari perusahaan-perusahaan yang sudah TBK. Kita contohkan misalnya Unilever, kita contohkan ya, kita ngomongin inflasi, investasi di bisnisnya menguntungkan. Nah, Unilever contohnya. Unilever, pertumbuhan saham PT Unilever kurun waktu 6 tahun. 6 tahun saja. Sudah mengalami pertumbuhan sebesar 287%. Bayangkan. Jadi, dari harga per lotnya itu, per lembar sahamnya, itu dari harga Rp11.300 di Januari 2010. Nah, di tahun 2016 itu harganya sudah 43.775. Mau bayangkan, jika kita punya saham satu lot aja, 100 lembar aja, kita beli di Januari 2010. Terus kemudian kita katakan kita lupakan. Di 2016 harganya sudah 43.000. Nah, 43.000 tinggal dikalikan 100 lot aja misalnya. Nah, bayangkan sudah berapa profit yang kita punyai. Karena tingkat pertumbuhannya itu mencapai 287%. Luar biasa ya. Nah, walaupun kita misalnya beli di 2011, bukan berarti kita nggak dapat keuntungan. Setiap di 2010, 2011 kita pasti dapat, 2012, 12, 13 kita pasti dapat dividennya. Nah, ini contohnya nih. Ini Unilever ini membawakan data dari IPO man. Dari pertama buka tahun 93 itu harganya 23.000.
Waktu itu harga volumenya itu masih satu lotnya masih 500 lembar ya. Kalau sekarang kan satu lotnya itu 100 lembar. Ini masih hitungan 500 lembar. Gitu. Tiap tahun ada dividen, dividen, dividen. Malah nggak tiap tahun, ya ada beberapa bulan udah dapat dividen, dapat pembagian bagi hasil. Jadi kita beli suatu saham itu bisa menjadi tabungan buat kita juga. Selain nilai pertumbuhannya naik, uh, kita juga dapat bagi hasilnya setiap tahun. Itu ya, dividen, 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 tiap tahun ada dividen. Bahkan setahun bisa 2 kali, bisa 3 kali. Oke. Nah, itu perhitungan nilai investasi dari Unilever. Dari Januari 93 dari harga 11 juta jika punya unit 500 saham, 500 unit saham, harganya 23.000. Kita akumulasikan sampai dengan tahun 2018 menjadi 3 miliar, bayangkan. Belum lagi ada akumulasi dividennya ya. Jadi estimasi pertumbuhannya sejak tahun 93 ini 1101 per tahun, 1101% per tahun, bayangkan. 1101 per tahun, bayangkan ya. Nah, ini Bapak ini kita ya, acuan kita ya. Pasti teman-teman juga sering dengar Warren Buffett. Nah, kalau di Indonesia Warren Buffett-nya itu Pak Lo Keng Hong. Pak Lo Keng Hong. Mungkin teman-teman bisa Google ceritanya si Pak Lo Keng Hong itu dulu gimana. Berawal dari seperti apa sih, mungkin bisa bisa menginspirasi teman-teman sekalian. Oke, kita langsung aja ya. Dari tadi, mungkin kalau misalnya ada yang mau bertanya silakan aja di WA juga boleh atau di komentar dari YouTube boleh. Cara trading saham ya. Tadi di awal saya sudah menyampaikan analoginya ya. Analoginya itu sama seperti kita mau ke pasar. Kita mau beli barang di pasar. Hanya berbeda cara dan objeknya. Kalau kita pergi ke pasar, bawa uang, di pasar kita bisa beli beras, kita bisa beli ayam, kita bisa beli macam-macam di pasar. Kita mau jual lagi di pasar itu juga kan nggak masalah kan? Itu kira-kira. Jadi analoginya seperti itu, sama seperti trading saham juga analoginya. Ada wadahnya untuk jual beli saham atau jual beli emiten perusahaan. Wadahnya adalah pasar modal. Wadahnya adalah pasar modal. Nah, tentunya kita ada caranya juga untuk mengakses pasar modal. Nah, sekarang zamannya sudah zaman internet ya. Jadi kita bisa trading di mana saja dan kapan saja. Saya memang nggak menjelaskan sejarahnya trading itu dulu gimana. Mungkin teman-teman paham ya. Kalau dulu itu trading itu kan tidak online. Trading dilakukan di Bursa Efek Indonesia atau dulu itu Bursa Efek Jakarta. Jadi ketika kita mau invest, betul kita memang titip duit ke broker ya, karena kita nggak bisa transaksi di Bursa Efek kan. Kalau dulu seperti itu. Jadi kita titip duit ke broker, dan broker itu yang mengelola, yang mengolah. Kita hanya dapat running text aja misalnya di TV. Makanya zaman dulu itu sering lihat ada running text misalnya saham, harga-harga saham. Nanti si broker tuh akan ngomong, Pak beli ini, ya Pak jual ini, ya Pak laku sekian. Kalau dulu seperti itu. Tapi kalau sekarang sejak tahun 2012 kalau tidak salah, itu semuanya tuh sudah online. Jadi semua orang bisa melakukan trading saham sepanjang punya device laptop ataupun handphone yang bisa akses internet, menginstal aplikasinya, dia bisa langsung direct connect ke pasar saham di Bursa Efek. Seperti itu. Jadi mudah sekali. Nah, jadi mudah sekali sekarang. Ya, artinya semuanya bisa kita lakukan sendiri.
Semuanya bisa kita lakukan sendiri, nggak perlu pakai titip-titip, eh, dan bisa dimonitor kapan saja, bisa dicemplungin duit kapan saja, bisa ditarik duitnya kapan saja oleh kita sendiri. Makanya saya sebut di sini, bisnis yang baik adalah bisnis yang dilakukan sendiri agar dapat mengontrol risikonya sendiri, betul nggak? Kira-kira seperti itu teman-teman. Kira seperti itu. Nah, eh, makanya sedikit harus bisa memahami aplikasi-aplikasi apa saja yang dipakai ketika kita mulai trading saham. Makanya di sini ada tools yang digunakan. Kita bisa pakai RTI, 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 RTI Bisnis. Teman-teman bisa download di Play Store ataupun App Store RTI Bisnis. RTI Bisnis itu lebih ke untuk memantau pergerakan saham sih, memantau ke pergerakan saham. Bisa juga melalui Yahoo, Yahoo Finance, bisa juga melalui Bloomberg. Oke, itu untuk memantau saham. Sebetulnya banyak sekali yang nggak saya sebutkan. Ada Stockbit, ada apa TradingView, banyak banget. Ada investing juga saya sering pakai. Kemudian sekarang bagaimana sih caranya trading itu caranya gimana sih? Nah, untuk bisa mengakses ke pasar modal di Bursa Efek Indonesia, kita itu harus terdaftar dulu sebagai investor. Harus terdaftar dulu sebagai investor. Caranya gimana? Caranya kita harus mendaftarkan diri melalui sekuritas, kantor sekuritas yang ada di Indonesia. Jadi KSEI dalam hal ini yang mengelola pasar modal itu memberikan hak atau memberikan wewenang kepada perusahaan-perusahaan sekuritas untuk menerima pendaftaran dari para investor. Jadi KSEI ini kan lembaga negara, lembaga pemerintah maksudnya. KSEI kemudian dalam prosesnya juga diawasi oleh Bapepam negara ya, masih negara, diawasi oleh OJK yang kaitannya karena adanya dengan keuangan. Jadi ya karena ini adalah istilahnya pasar yang dinaungi oleh negara, oleh pemerintah, ya, kita bisa kesampingkan untuk mindset-mindset masa iya sih yang dikelola oleh negara penipuan, kan nggak mungkin sekali ya. Jadi KSEI atau singkatan dari Kastodian Central Efek Indonesia, yaitu yang mengumpulkan investor-investor yang ada di Indonesia. Tapi proses teknisnya itu diberikan wewenangnya kepada kantor sekuritas. Makanya ada banyak sekuritas di Indonesia, baik itu yang sekuritas plat merah seperti Mandiri Sekuritas ataupun BNI Sekuritas, banyak juga yang swasta dan juga asing juga banyak di sini. Sekuritasnya saja dari asing. Kalau yang dari lokal ya seperti RHB, seperti MNC Sekuritas, ini MNC Sekuritas. Kalau dari asing itu ada Daewoo Securities, ada Philips Securities, banyak banyak banget sekuritas. Nah, jadi pertama kita harus membuka rekening ataupun untuk menjadi investor kita harus buka rekening dulu. Jadi membuka rekening dulu, rekening saham. Jadi istilahnya analoginya kayak kita harus menyiapkan dompetnya dulu. Jadi kita buka, meregistrasikan sebagai investor, terdaftar di KSEI, kemudian kita membuka juga kayak semacam rekening bank. Ini kita sebut rekening dana investor ataupun rekening dana nasabah. Analoginya seperti ini dompet kita nanti. Jadi ketika kita akan transaksi saham, kita harus isi dompetnya dulu tuh, ataupun isi rekeningnya tersebut. Ini pakai bank-bank biasa. Cuma nanti atas nama kita sendiri ya, atas nama investor sendiri. Jadi kita bisa buka di MNC Sekuritas. Saya sarankan bukan di MNC Sekuritas ya, karena kita ataupun saya bermitra dengan MNC Sekuritas.
Persyaratannya apa ya? Kita harus siapkan standar kayak buka rekening bank sama. Kita harus siapkan KTP, NPWP jika yang punya, yang nggak punya nggak apa-apa. Terus kemudian rekening tabungan biasa yang pribadi punya kita. Jadi nanti kita ngisi formulir, kemudian dilengkapi formnya, kemudian tanda tangan, cap basah, segala macam. Kita kirim ke kantor sekuritas tersebut, menunggu prosesnya, biasanya butuh waktu 5 hari kerja. Tapi ada juga sekarang cara instan di MNC Sekuritas itu cukup 1 hari kerja karena sifatnya online. Gitu. Jadi nanti kita ada dua rekening ya. Satu itu rekening pribadi kita. Itu nanti yang akan didaftarkan. Satu lagi nanti rekening baru yang paralel dibuatkan. Nah, rekening baru ini yang disebut rekening dana investor tadi atau rekening dana nasabah tadi. Jadi itu buat tempat dompet ngisi modal kita nanti. Nah, itu untuk modal kita. Jadi rekening dana investor ini yang terhubung ke pasar modal. Jadi pasar modal tahu ketika misalnya saya nih mau membeli saham Indosat, oh ada duitnya nih, langsung proses ngelink ke situ pasar modal. Nah, ketika sudah modal kita sudah ada di situ, kita bisa transaksi di situ, kita sudah dapat keuntungan. Nah, kapan saja itu kita bisa cairkan. Kapan saja kita bisa cairkan. Prosesnya biasanya 1 hari. Bisa misalnya eksekusi pencairan jam 9, jam 10, nanti siang itu sudah masuk. Nah, masuknya itu pencairannya ke rekening tabungan pribadi kita. Seperti itu. Jadi simple as that lah. Sederhana sekali ya. Gitu. Oke. Ketika kita sudah mendaftarkan, nah nanti dari pihak sekuritas akan memberikan aplikasi. Nah, saya contohkan di sini adalah aplikasi dari MNC Sekuritas, namanya MNC Trade. Nah, di sini ada beberapa versi desktop yang dipakai di komputer ataupun di Android ataupun di apps. Jadi aplikasi ini kita install di device kita atau di gadget kita. Nah, ini nanti yang digunakan untuk melihat pasar, melakukan transaksi jual, transaksi beli dan jual seperti itu. Seperti itu. Itu transaksi apa? Aplikasi tradingnya menggunakan yang dikasih oleh sekuritas. Jadi gampang banget ya. Di situ nanti kita bisa lihat portofolio kita, modal kita berapa, kalau kita sudah beli saham, saham apa yang sudah kita beli, harganya berapa, gitu. Semua bisa kelihatan dari sini. MNC Trade Sekuritas. Nanti cara pembukaannya kita bahas nanti. Apa? Oke. Kita ke jam perdagangan bursa. Nah, sama lah, jam pasar itu sama dengan jam kerja sebetulnya. Ini ada waktu normal. Ini saya bicara waktu pas masih normal ya, zamannya sebelum ada pandemi. Jam buka pasar itu terdiri dari beberapa hal. Pertama yang disebut dengan pre-opening. Pre-opening itu istilahnya jam ketika ini belum buka ya, tapi baru periode. Artinya para investor bisa melakukan eksekusi jual maupun beli, tapi belum eksekusi, baru bisa nyeting, beli atau jual di aplikasinya. Punya waktu sekitar 15 menit. 10 sampai 15 menit. Jadi realnya jam transaksi itu ada 2 sesi. Sesi yang pertama itu jam 9 sampai jam 12. Ini setiap Senin sampai Kamis. Sesi pertama itu jam 9 sampai jam 12 pagi. Sesi kedua jam setengah 2 siang atau jam 13.30 sampai jam 15.49 atau 15.50 lah. Itu sesi yang kedua. Jadi ada 2 sesi ya. Kalau hari Jumat itu jam 9 sampai jam 11.30, buka sesi 2-nya jam 4.14 atau jam 2 siang sampai jam 15.49. Jadi pada saat sesi tersebut kita bisa transaksi jual beli.
Oke, kita bisa melakukan transaksi tersebut. Nah, kemudian ada lagi yang disebut jadwal pre-closing. Nah, 15.50 itu pada saat yang 15.50 itu semua transaksi itu freeze. Freeze itu artinya bukan berarti kita nggak bisa melakukan setting jual atau beli ya, tapi sudah tidak ada proses apa namanya proses lempar-lemparan barang itu nggak ada, proses eksekusi transaksi itu nggak ada. Jadi jam pokoknya 10 menit sebelum tutup. Dan tutupnya kan jam 16 atau jam 4 sore. Tapi sejak pandemi ini IDX atau Bursa Efek Indonesia itu menerapkan kebijakan untuk memajukan apa waktu perdagangan saham. Untuk sesi 1 itu dimajukan setengah jam, 30 menit. Nah, tadinya tutupnya jam 12, sekarang tutupnya jam 11.30. Kemudian untuk sesi 2 yang tadinya tutup jam 4 sore, sekarang tutupnya jam 3 sore, jadi dimajukan 1 jam. Oke, ini dipahami ya untuk jam perdagangan sahamnya. Jam perdagangan saham. Nah, tadi jam freeze. Nah, kalau jam 4 itu sudah closing sama sekali. Artinya pada saat jam 4 semua transaksi ataupun semua settingan yang ada di investor dan ada di aplikasi ketika melakukan eksekusi pada jam sebelum jam 4, ini jam 4 sore itu akan dirilis. Oke, itu waktu atau jam perdagangan bursa saham di Indonesia. Nah, sekarang cara beli sahamnya gimana sih? Ya, kita sudah tahu tadi keuntungan-keuntungan dari saham. Sekarang cara teknisnya itu gimana sih? Nah, kita beli saham itu minimal belinya itu adalah 1 lot. 1 lot itu 100 lembar saham, ya. 100 lembar saham. Minimal beli 1 lot 100 lembar. Nah, ini contohnya ya. Contohnya BCA. Ini kita bisa melihat di sebelah kanan ini adalah kayak semacam running trade. Running trade itu transaksi yang sedang diperjualbelikan. HMSP itu HM Sampurna, TLKM itu Telkom. Nanti teman-teman juga akan hafal sendiri kok nih. Saya juga dulu ini apaan sama perusahaan apaan ya gitu. Nanti hafal sendiri kok. UNVR ya Unilever, BBRI ya BRI, ASI ya Astra, BMRI ya Bank Mandiri, GGRM apa? Gudang Garam. Nah itu nanti juga hafal sendiri kok. Ajar ya. Nah, cara belinya gimana sih? Cara belinya gini, cara beli saham. Misalnya BCA ya. BCA saat sedang transaksi ini adalah harganya Rp13.150. Nah, berarti syarat beli saham itu minimal 1 lot. Jadi beli 1 lot juga boleh atau 100 lembar. Jadi kalau misalnya kita beli 1 lot saham, berarti 1 kali 100 dari 13.150. Berarti kita beli 1 lotnya BCA itu butuh modal 1.315.000 per lot. Itu. Nah, cara beli. Nah, kita butuh modal ini, tapi juga ada fee belinya. Fee belinya itu 15%. 0,15%, sorry. Jadi seluruh sekuritas atau sekuritas ini kita anggap broker, tapi broker hanya menjembatani kita ya. Sekuritas ini hidupnya dari fee transaksi ini. Jadi ketika kita beli, kita dikenakan cas administrasi sebesar 15%, 0,15%. Macam-macam, ada yang 0,15%, ada yang 0,18%, tergantung dari sekuritasnya, macam-macam. Beda-beda ya, fee transaksi dari masing-masing sekuritas itu beda-beda. Nah, berarti kena casnya cuma 1.900 sekian kena cas belinya. Jadi total modal yang dibutuhkan untuk membeli saham BCA sebesar 1 lot itu sebanyak
1.316.972 rupiah. Ini sudah termasuk fee transaksi. Itu cara belinya. Oh, lumayan ya. Ya ini kan karena sahamnya BCA. Ada saham-saham yang di bawah 100 rupiah, ada banyak. Oh, kayak semacam Smart Friend itu kalau yang di bawah 100. Ya, kalau lagi naik ya bisa di atas 100 rupiah ya. Ini kebetulan yang di sini itu yang market caps-nya itu blue chip, ini gede-gede semua ini. Ini INTP. INTP itu kertas ya. Semen Gresik aja 10.000. NKR 16.000. Ini Gudang Garam 58.000. HM Sampurna 100.000. Ya, teman-teman. Ini blue chip, ini saham-saham yang mahal, saham-saham yang blue chip lah kita sebutnya. Nah, sekarang cara keuntungannya dari mana ya? Contohnya capital gain nih, keuntungannya dari tadi beli saham. Tadi kan belinya harganya 13.150. Kita jual misalnya di harga 14.000. Nah, kita bisa dapat keuntungan nih dari selisih jual beli saham BCA. Kalau kita belinya tadi di harga satu lot di harga berapa tadi? 1.316.000 ya. Kalau kita jual 14.000 berarti kan jadinya 1.400.000. Nah, fee jualnya juga ada. Kalau tadi ada fee beli ataupun biaya administrasi beli 0,15, biaya administrasi jual juga ada 0,25. Jadi harga terima setelah dipotong fee 1.356. Jadi keuntungannya berapa? Keuntungannya tadi kan berarti belinya di harga sekian modalnya, jualnya di harga sekian. Kembali. Jualnya di harga sekian, belinya di harga sekian. Keuntungannya 79.528 per lot. Banyak kan kalau per lot. Kalau kita punya satu slot ya tinggal dikali aja 100. Nah, itu keuntungannya seperti itu. Dari situ aja. Itu cara belinya, teman-teman. Gampang kan? Gampang. Iya. Gampang. Ada pertanyaan nggak, teman-teman? Kalau ada pertanyaan, bisa ditanyakan. Saya ingin mencontohkan. Ini aja. Caranya hanya ya karena kita beli, jual, beli, jual, beli, jual. Nah, kita ambil keuntungan selisihnya atau capital gain-nya. Oke. Saya mau kasih contoh aplikasinya. Ada pertanyaan, teman-teman? Sambil menunggu. Ayo, silahkan jika ada pertanyaan. Mau bertanya di WA juga nggak masalah. Oke, sudah ada beberapa pertanyaan. Apa yang dilakukan di pre-closing? Pre-closing itu kayak reconcile, Pak Muhammad Rifai. Jadi kayak reconcile. Jadi eh, kayak reconcile artinya tidak ada proses eh, tidak ada proses eksekusi barang ya. Maksudnya kalau kita pada saat jam trading itu kan eh, ketika kita beli saham A gitu ya, itu bisa langsung dieksekusi di aplikasi. Tapi pada saat di pre-closing itu enggak, itu betul-betul running trade-nya juga berhenti running trade-nya juga berhenti. Jadi tidak ada proses eksekusi transaksi, itu enggak ada.
Tapi kita bisa tetap bisa setting beli ataupun setting jual. Nah, makanya uh, sesi pre-closing bisa setting itu. Nah, eksekusinya nanti atau reconcile-nya nanti di saat jam 4 sorenya atau jam tutupnya. Jadi kita misalnya setting jual ini, nanti reconcile nanti jam 4 gitu. Nah, itu tujuannya di pasar modal seperti itu, tujuannya di usaha seperti itu. Oke, ya hasilnya gimana ya bisa jadi kebeli, bisa jadi enggak juga, tergantung kita ya, apa namanya ada yang beli atau enggak, sesuai apa enggak, match apa enggak gitu. Oke, ada pertanyaan dari Ibu Rosi. Bu Rosi ya, bukan? Bu Rosi, kalau beli saham-saham di biro kita dapat dividen enggak? Sudah saya jelaskan tadi ya. Dividen itu kita peroleh ketika kita memiliki suatu saham, satu saham. Contohnya kita punya saham Indosat, kita simpan itu. Nah, kita dapat bagi hasil dari Indosat ketika uh, Indosat pada periode tertentu memberikan dividen dan kita punya. Kalau kita misalnya bulan kemarin punya, terus sekarang RUPS gitu ya. Nah, terus setelah RUPS ada pembagian bagi hasil. Tapi kita sudah jual 10 hari yang lalu ya, kita sudah nggak punya hak lagi. Jadi bagi hasil ataupun dividen kita punya ketika kita punya saham tersebut pada saat kumulatif date dari perusahaan tersebut. Itu pasti. Dari Pak Rudi, sekuritas atau broker itu juga bisa secara nasabah ya bisa, bisa Pak, bisa. Saran-saran berupa apa nih kalau saran saran banyak banyak banget sekuritas di kita dan kalau saya bilang sih masing-masing punya benefit ya, masing-masing punya keunggulan ataupun kekurangan ya, featuresnya di aplikasi maupun fitur-fitur dari sekuritas tersebut. Ada yang buka rekeningnya mulai dari 100.000 ada, yang mulai dari 5 juta ada, yang mulai modalnya dari 10 juta ada, tergantung sekuritasnya. Dan featuresnya pun beda-beda. Feature dari aplikasi ya, dari aplikasi. Kalau tadi cara beli, cara jual itu kan harus saya contohkan di nggak bisa saya nunjukin dimensi sekuritas tidak bisa digeser guys, coba pakai nilai. Nih saya hide dulu ya. Nah caranya, nah ini contohnya kita ini saya tunjukkan ini menggunakan Mirai Sekuritas. Nah ini jadi ada menu. Kalau kita mau beli ya kita harus di menu beli atau buy order. Menu jual ya di sell order gitu. Kita bisa lihat. Oke, ini beli jual. Beli di sini misalnya beli smart friend. Nah ketika kita klik friend misalnya, nah
Di sebelah kanan, ini kalau menggunakan Mirai ya, kalau pada prinsipnya sih sama, cuma beda tata letak dan tampilan aplikasi aja dari masing-masing sekuritas. Pada prinsipnya sama. Pada prinsipnya sama. Karena saya sendiri buka rekening sekuritas ada di MNC Sekuritas tentu punya, di Mirai Sekuritas punya, di Indo Premier Sekuritas juga punya, di BNI Sekuritas juga punya. Tapi yang saya pakai itu di MNC Sekuritas dan Mirai Sekuritas. Mungkin ada yang nanya, kenapa sih pakai banyak-banyak amat? Kalau saya sih pertama jujur pengen pengen tahu aja aplikasinya itu keunggulannya. Masing-masing kan punya keunggulan. Yang ini yang oke yang mana nih? Saya coba tuh satu-satu. Satu itu. Yang kedua saya manfaatkan featuresnya, saya manfaatkan fitur-fiturnya. Jadi kalau eh, saya pakai MNC Sekuritas itu buat swing ataupun buat yang bukan harian. Kalau yang harian saya pakai Mirai Sekuritas. Gitu. Karena screeningnya juga lebih mudah di Mirai Sekuritas. Kalau di MNC Sekuritas, chartnya yang saya suka lebih lebih enak lah di buat mengukur-mengukur, analisa buat analisa. Kalau Indo Premier Sekuritas saya gunakan untuk pemantau, untuk memantau di pergerakan sahamnya. Ya lebih karena lebih jadul banget sih memang. Kalau di Indo Premier Sekuritas terkenalnya IPOT Ultima. Itu, nah ini cara belinya friend, ini bisa kita lihat di sisi kanan harga harga terakhirnya tuh 97, harga penutupan kemarin 91, harga pembukaan hari ini 91 misalnya ya. Ini pada saat ini real time, tapi ketika ketika jam pasar tutup, tentu sudah nggak ada transaksi lagi, makanya nggak ada pergerakan sama sekali. Running trade adanya di sini nih. Ini kalau kalau sedang jam pasar di sini tuh cepat banget pergerakannya. Saham-saham yang saya tampilkan tadi di contoh transaksi running trade. Beli, kemudian beli saham apa ini dari sini. Friend, kemudian misalnya bank BRI Syariah, uh, harganya, volumenya berapa, volume value-nya berapa, pencapaian tertinggi hari ini berapa. Nah, di sini ada di bawahnya ada kolom volume, bid, offer, value. Nanti detailnya nanti ya, teman-teman. Ini biar tahu dulu. Belinya di sini, jualnya ya pakai menu sell order. Gitu. Jadi kita punya barang apa, jual berapa nanti bisa kelihatan. Oke, teman-teman. Sebentar, saya coba pakai sampai akun saya. Lalu saya ganti dulu ya. Sambil nunggu, sambil saya baca pertanyaan. Ini ada akun apa riset publish. Nah, ini kalau capnya. Oke. Ini acara order, buy order, order, sell order. Nah, buy order mau beli, sell order mau jual. Nah, kita juga bisa ngeliat portofolio kita. Oh, nah ini nggak saya hide apa-apa lah. Ya orang. Nah, ini portofolio kita. Nah, ini portofolio kita itu kita bisa ngeliat nih modal kita berapa nih. Ini modalnya gitu. Terus kita sedang punya saham apa nih? Nih kelihatan semua di sini. Misalnya ini punya saham Excel. Beli di harga sekian, kita punya sekarang harga sekian. Ini potensi
potensi untungnya belum ada nih, masih nol. Ini malah potensi rugi. Nah, tapi kan baru beli kapan ya? Kemarin kalau nggak salah. Itu, itu ya, ini beli, jual. Nah, kita bisa menganalisanya juga sini, lihat pergerakan saham. Ini saya nggak bisa geser MNC. Saya kayaknya pengen nunjukin MNC. Wah, ini MNC sekuritas. Sekuritas. Catnya lebih enak MNC. Ini real, ini misalnya Antam, misalnya. Sama juga tuh kan, buy order, beli, menunya sama kan. Beli sama apa, belinya di harga berapa, ini kelihatan dari sini. Cuma banding aja. Jual, jual harganya berapa lot yang kita jual, ya semua. Tinggal confirm aja, kalau sudah oke. Itu teman-teman cara beli dan cara jualnya Pak Rudiadi. Pak Muhammad Refi, apakah kita harus selalu standby untuk memantau pergerakan saham terjadi dan adakah range waktu untuk kita jual beli saham tersebut? Kalau mau itu tergantung style trading kita ya. Jadi eh, trading itu kan ada style. Kita nyaman atau kita cocok dengan style trading yang mana gitu. Jadi trading itu ada beberapa macam. Kalau saya ditanya apa harus mantau terus menerus, kalau saya enggak, ngapain? Saya kan juga punya aktivitas yang lain kan gitu Pak. Jadi misalnya eh, tipe trader itu ataupun tipe investor ataupun tipe dalam jual beli saham itu ada beberapa macam. Yang pertama itu scalper. Scalper itu yang, nah ini yang harus mantengin layar monitor. Scalper itu beli saham X sekian, terus langsung jual sekian. Nah, itu harus mantauin saham karena dia melihat pergerakan saham. Dia tahu kapan momennya untuk beli dan jual di saat itu. Nah, ini yang harus pantengin layar monitor tuh tipe-tipe scalper ini. Tipe scalper. Nah, biasanya kalau tipe scalper ini dia itu ngambil untungnya nggak banyak. Jadi misalnya beli di 100 dia jualnya di 102 gitu. Asal naik 2 tick, 3 tick dia langsung jual. Kemudian ada tipe daily atau ODT, one day trader. Daily itu bisa beli pagi jual siang atau beli pagi jual sore atau beli sore jual besok pagi seperti itu. Nah itu berdasarkan analisa dia tentunya ya, berdasarkan analisa dia. Jadi punya target. Kemudian ada tipe swing. Swing itu eh, apa kayak semacam punya target, punya sebetulnya kayak daily, cuma dia time frame-nya lebih panjang, seminggu ataupun 3 hari, 4 hari. Jadi dia tahu posisi ketika saham ini akan naik dia beli, kemudian dia jual, sudah langsung setting jual di harga sekian. Dan dia juga sudah harus setting manage kerugian di harga sekian. Semuanya ada. Oh iya, tadi ini yang jual beli ini juga bisa, kalau tadi kan dilakukan secara manual, ini juga kita bisa lakukan secara otomatis. Nah, jadi kita bisa setting secara otomatis. Contohnya, misalnya saya mau beli saham Antam kalau harganya di harga sekian. Nah, kita bisa setting tuh di aplikasi. Atau saya akan jual saham kalau sahamnya nyentuh di angka 600, bisa tuh kita setting. Kalau sekarang harganya kan 520, kita bisa setting tuh. Kalau harganya menyentuh harga 550, saya akan jual. Itu bisa disetting di aplikasi. Jadi settingan jual beli ini bisa dilakukan otomatis juga, sesuai dengan analisa masing-masing trader tentunya. Gimana? Jadi itu tipenya scalper, daily, kemudian swing, ada lagi follower. Trend follower itu jadi ya sebetulnya sama-sama kayak swing, cuma beda di rentang waktunya aja. Jadi dia akan beli
ketika dia sudah bisa menganalisa ini bakal naik nih. Nah, dia beli itu. Nah, ketika betul trennya dia naik, dia biarin aja tuh, dia nggak akan jual. Dia nggak akan jual. Dia punya settingan, dia akan jual ketika saham ini menyentuh atau breakout lah istilahnya, breakout di harga sekian. Gitu. Kita bisa kawal di aplikasi seperti itu. Jadi di tools analisa itu kan ada yang namanya moving average segala macam. Itu bisa kita menjadi indikator pada saat kita melakukan setting saham. Gitu Pak. Jadi ada 4 kurang 1, berarti satu lagi tadi scalper, ODT, swing, trend follower, satu lagi itu investor. Nah, kalau investor itu sih kita beli saham A terus ya udah lupain aja udah. Nah, ini lebih kalau scalper itu lebih bisa menganalisa pergerakan saham, kalau ODT kemudian swinger, trend follower itu lebih ke analisa teknikal yang harus dikuasai. Kalau investor ini lebih ke analisa fundamental. Nah, jadi analisa kan ada dua, ada analisa teknikal, ada analisa fundamental. Nah, kalau analisa fundamental dia tuh harus bisa membaca potensi perusahaan itu. Gitu. Jadi misalnya beli biasanya untuk investor ini lebih ke saham-saham yang blue chip ya, saham-saham yang market kapitalisasinya besar. Jadi beli sekarang ya kita baru melihatnya nanti tahun depan atau 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, sesuai dengan tingkat yang di awal tadi ya saya tahu. Biasanya kayak Unilever tuh tahun sekian sekian, tahun 2006 sekian, tahun 2011 naiknya udah tinggi banget. Itu kalau tipe investor yang terakhir. Kalau itu sih itu harus paham informasi fundamental dari perusahaan tersebut. Kondisinya gimana sih keuntungannya setiap bulan. Itu Pak Muhammad Refai jawabannya. Lihat pergerakan saham itu tadi di running trade atau di masing-masing ini bisa juga stock price. Di sini juga bisa ada stock, di sini juga ada stock price. Stock price. Running trade. Nanti ini kosong karena hari ini kan hari libur. Ini buat analisa ya. Gitu Pak Rudi. Dari perusahaan saham. Kalau hanya melihat itu bisa juga install yang RTI yang tadi di awal saya bilang. Coba bisa diinstal RTI bisnis di masing-masing App Store ataupun Play Store. RTI bisnis. Oke. Baca catnya sekilas agak pusing ya Pak. Ya kalau masih baru pusing Pak. Tapi kalau sudah paham, ngerti enggak? Contoh ini nih, contoh. Nah ini. Ya kalau nggak ngerti ya pusing. Nah ini yang tadi saya bilang. Ini kan ada garis-garis nih. Ini kan pergerakan sahamnya kan ini. Nah ini ada garis ungu, garis biru sama garis merah. Kalau masalah warna ini sebetulnya suka-suka kita ya nyetingnya. Ini kalau garis ini adalah garis yang ungu ini rata-rata pergerakan saham selama 5 hari. Makanya disebut SMA 5. Rata-rata yang biru itu rata-rata pergerakan saham selama 20 hari. Ini rata-rata pergerakan saham selama 60 hari yang merah. Nah, ini settingan kita aja. Kita menganalisa pergerakan chart itu berdasarkan rata-rata pergerakan berapa hari itu terserah kita mau bikin berapa hari. Nah dari situ menjadi acuan kita di YouTube trennya gimana. Nah contohnya kayak gini. Kalau misalnya merah di atas, pergerakan 60, pergerakan 20, pergerakan ini kebalik, berarti itu trennya lagi downtrend.
Tapi kalau sudah kebalik, dua trennya. Tapi kalau birunya sudah ungunya di atas, birunya di tengah, merahnya di bawah, jadi dia uptrend. Contoh sama uptrend apa? Jadi mulai uptrend. Seperti ini kan udah mulai membentuk uptrend. Oh, yang tadinya downtrend ini ungunya jadi di atas. Gitu. Bu Rosi, iPod bisa setting otomatis gitu atau bisa di semua, Bu. Semua bisa. Untuk auto order namanya, itu bisa setting otomatis. Bisa, dan biasanya rentang waktunya itu 1 bulan setting otomatis. Jadi misalnya kita mau setting beli A atau jual A di harga sekian, saya setting dari tanggal sekian sampai tanggal, biasanya rentang waktunya itu 1 bulan. Nanti kalau misalnya belum match, belum tereksekusi, ya 1 bulan berikutnya harus disetting lagi. Jadi rentang waktunya 1 bulan. Nah, kira-kira begitu, Bapak Ibu, cara tradingnya. Jadi melalui aplikasi ini saya buka melalui desktop ya. Sebetulnya bisa kita lakukan juga lewat gadget, malah lebih simpel. Ini biasanya kalau misalnya kita mau lebih detail analisanya melalui laptop ya. Tapi kalau lewat ini juga bisa lewat. Sebentar saya coba buka melalui laptop. Melalui gadget, sorry. Kita lihat dulu. Nggak kuat nih laptopnya. Ada pertanyaan lagi, teman-teman? Untuk bayar saat ini nggak usah perlu musingin, Pak. Yang penting nanti juga pelan-pelan bisa belajar. Yang penting kita bagaimana caranya bisa beli, bisa jual gitu. Pertanyaannya memang bagaimana cara memilih saham? Pertanyaannya kayak gitu. Bagaimana cara memilih saham yang potensi profit? Nah, itu kan pasti harus ada caranya. Sama seperti kita mau dagang mobil, ya kita harus tahu kan mobil apa yang layak kita beli untuk biar bisa laku dijual lagi. Kita harus tahu ilmunya juga. Di saham pun demikian, saham apa yang layak kita beli. Saham apa yang layak kita beli sehingga kita punya potensi untung. Dan saya buka RTI ya, Pak. Ada pertanyaan lagi, teman-teman? Ya. Oke. Oh iya, satu hal. Jadi ada cuma seperti
objek-objek yang lain untuk saham itu juga ada dua jenis objek ya. Tadi kayak kita ke pasar itu kan objek itu kan juga macam-macam. Ada yang barang biasa dan barang nggak biasa. Maksudnya apa? Barang yang biasa itu maksudnya ada barang reguler atau barang konvensional dan barang yang syariah. Ini kaitannya dengan bagi teman-teman muslim yang khawatir eh, ini saham halal apa enggak ya, syariah apa enggak. Nah, kita bisa pilih saham berdasarkan ketika kita membuka rekening. Kita bisa membuka rekening itu ada dua jenis, rekening reguler dan rekening syariah. Apa sih artinya? Rekening reguler ya pasti seluruh saham itu akan ada bisa ditransaksikan di rekening reguler. Sedangkan rekening syariah adalah kita hanya bisa bertransaksi saham-saham yang memenuhi prinsip-prinsip syariah. Nah, ini diawasi oleh DSN, Dewan Syariah Nasional. Jadi ketika kita mau beli bank misalnya, otomatis nggak bisa, karena nggak akan muncul di aplikasi trading kita kan nggak akan muncul ketika kita di awal membuka rekening syariah. Tapi kalau kita mau buka rekening reguler biasa ya bisa juga. Tapi kita harus tahu, kita harus pintar. Biasanya ada tandanya di aplikasi saham ini masuk kategori syariah atau enggak. Tapi kalau di aplikasi yang syariah itu sudah otomatis. Jadi ketika kita mau mengeksekusi bank bisa itu otomatis nggak bisa kalau di saya ya. Gitu. Ini saya mau buka yang RTI. RTI tadi sudah ada yang selesai RTI belum ya? Walah, silakan kalau ada yang bertanya ya Pak, teman-teman. RTI. Ini RTI. Sudah ada. Nah, sebelum kita buka rekening, teman-teman juga bisa latihan dulu. Jadi, saran saya sih kalau mau latihan, jangan pakai duit beneran. Pakai duit ini aja dulu. Nah, ini RTI ya. RTI. Nah, jadi Pak Rudi bertanya kalau mau lihat pergerakan saham itu di mana. Nah, dari RTI juga kita bisa lihat. Kalau saya contohnya, saya kan nggak mantengin layar monitor harian ya. Ketika sudah setting beli, terus sudah setting jual, ya saya tinggal pantau aja di di RTI. Mana-mana tinggal pantau di uh, via aplikasi RTI ini saham naik apa enggak, atau saham turun atau gimana. Jadi saya bisa tahu settingan saya itu sudah match atau belum itu dari aplikasi ini. Mau ditunggu ya teman-teman. Mungkin paralel bisa sambil download, nanti bisa sambil download atau mau sekarang juga nggak masalah. Download aplikasi RTI Bisnis. Aplikasinya seperti ini.
Grafiknya seperti ini. Ini indeks, ini market IHSG kita kemarin itu seperti ini. Kalau kita misalnya mau lihat pergerakan saham MNCN. Ini saya pakai aplikasi virtual. Nah, ini pergerakan MNCN kemarin. Nah, ini real time ya. Jadi kalau sudah jam buka pasar, dia itu real time pergerakannya. Nah, kita bisa melihat pergerakannya ini dari di hari ini, selama 1 minggu, selama 1 bulan, bahkan bisa sampai 5 tahun. Ini pergerakannya. Nah, gitu. Ini saya mau cerita juga sekaligus. Yang penting teman-teman itu bisa transaksi beli dan transaksi jual aja dulu. Kan teman-teman belum istilahnya belum apa namanya, belum bisa menganalisa. Ya. Ini saya mau menjelaskan booking order. Ini MNCN, ini harga terakhir. Previous close itu harga penutupan kemarin. Open itu harga pembukaan hari ini. Day range itu ada pergerakan sahamnya hari ini. Dari terendahnya 885, tertingginya hari ini 955. Kan terendahnya di sini, tertingginya di sini. Tuh bayangin kalau kita beli di harga ini, jualnya ya kayak ini ya, mantap ya. Oke, ini. Nah, kita ngelihat nih. Nah, ini transaksi nih terhadap saham MNCN. Ini booking ordernya. Saya menjelaskan ini ya, teman-teman. Saya menjelaskan ini ya. Ini di semua aplikasi trading pasti ada. Jadi, inilah istilahnya papan lelang lah disebutnya lah. Mungkin papan lelang ataupun harga-harga yang sedang ditawarkan, yang sedang ditransaksikan di saham MNCN. Nah, ini kan MNCN tadi kan harganya kan 940 ya harga lasnya. Di sini instruksi terakhir itu di sini. Jadi kalau di papan transaksi ini itu ada bid dan ada offer atau ask. Kalau di aplikasi trading itu biasanya di sini tulisannya offer. Atau harga nawar, harga beli, bid itu harga beli. Jadi sisi sini ini adalah harga beli. Sisi sini adalah harga jual. Nah, oke, saya jelaskan ya, ini maksudnya apa sih? Ini maksudnya apa sih? Nah, tadi kan harga terakhir kan di 940, ini kan kursornya ada di sini ya. Kalau kita mau beli di harga 920, boleh nggak? Boleh. Ini namanya nawar beli. Orang ngantri, ini namanya nawar beli. Jadi ketika harganya masih di 90, saya mau beli saham MNCN di 920 deh. Oh ya udah, berarti Anda harus antri nih. Nah, Anda harus antri di posisi bid di harga 920. Nanti otomatis nih berapa volume yang mau dibeli. Nah, nanti masuk di list antrian di sini. Ini ada berapa orang yang sedang antri. Nah, antri beli. Jadi sisi sebelah kiri itu adalah antrian beli. Nah, sisi sebelah kanan adalah antrian jual. Nah, ini yang sedang tereksekusi. Saya mau jual di 960 boleh silakan, tapi Anda harus antri di sini. Gitu. Jadi itu yang terjadi di teknisnya di pasar. Jadi kita juga bisa antri beli atau kita bisa langsung beli. Kalau kita langsung mau beli dan pengen langsung dapat, berarti nggak perlu antri dong. Ya belinya di harga over ataupun di harga ask. Jadi, ini ada orang antri jual sekitar 187, nilainya sekian lot. Berarti banyak lagi sedang orang jual di harga 940. Kalau kita setting jual di
harga sorry, kalau kita setting beli di harga 940 pasti tentu langsung dapat dong, itu enggak? Iya gitu. Karena dia ada posisinya ada yang di sini. Gitu. Tapi kalau kita pengen beli di harga 915 ya kita ngantri di sini. Akan kebeli enggak? Ya bisa kebeli, bisa enggak, tergantung pergerakan pasarnya gimana. Gitu. Gitu kira-kira teman-teman. Ada pertanyaan lagi? Lihat pergerakan saham di mana itu tadi ya, bisa di aplikasi trading atau dari RTI. RTI itu cuma bisa mantau doang, nggak bisa eksekusi. Di iPod bisa, setting bisa. Ada saja juga Pak saham PT apa yang harus dibeli untuk pemula. Yang pertama Bapak harus kalian dulu sih Pak, memulai kalian dulu. Nanti kalau sudah terbiasa uh, dan sudah bisa beli jual, baru sedikit-sedikit belajar analisa saham apa yang layak beli, saham apa yang layak beli dan hanya untuk fungsi daily, saham apa yang masuk bisa kategori kita bisa swing ataupun simpan beberapa hari jual ntar seminggu kemudian, bisa seperti itu. Gitu Pak. Untuk segera kita paham cara monitoring jual beli saham dan lain-lain. Nah, Bapak bisa latihan ya. Sekarang teman-teman bisa latihan, install aplikasi RTI dulu, kemudian kita latihan trading. Gratis ini kok. RTI ini gratis. Oh, lambat sekali. Nah, ini ada indeks virtual online trading. Oh, saya lupa password. Nah, teman-teman bisa sambil download RTI ya. Silahkan jika ada yang mau bertanya teman-teman.
Nah, kita sudah buka ya. Nah, ini eh, aplikasi trading virtual kita. Nah, ini kalau kita sudah register di RTI, kita mau belajar cara trading, belajar bohong-bohongan pakai duit bohong-bohongan juga. Tapi ini pergerakan sahamnya real time. Contohnya kita pengen tahu portofolio. Misalkan, oh, sama ya. Menu order book. Ya, portofolio. Oh, saya dikasih modal pada saat buka kemarin itu 100 juta. Nah, ini buat latihan nih teman-teman. Jadi ini portofolio saya, jadi saya ada punya modal kemarin itu 100 juta. Ini kan sudah sempat dipakai buat latihan-latihan, buat demo-demo. Sekarang saya punya, waktu pas kapan nih beli frame, harganya sekian. Nah, sekarang lagi rugi ya, ya kan yang nggak pernah pantau. Oke, ini portofolio, jadi saya punya modal sekian, sekarang tinggal sisa sekian nih. Karena kemarin bohong-bohongan. Oke, nah cara belinya gimana? Cara beli saham, misalnya kita mau beli saham ya kita setting buy. Wah, sama saya. Betul, goalsnya itu sekarang yang penting bisa buy dan sell. Mengenai cara pilih sahamnya, apa-apa nanti saya kasih tahu. Yang penting sekarang Bapak sudah tak paham saham itu apa, buka rekening sahamnya, kemudian latihan dulu di RTI. Kalau sudah latihan, nanti kalau sudah siap trading, nanti saya masukkan ke grup satunya lagi. Grup satu lagi saya memberikan informasi saham apa yang layak beli, target belinya berapa, target jualannya berapa. Untuk yang grup free ya, grup free untuk info rekomendasi. Saya juga punya grup premium. Grup premium itu betul-betul dibimbing, diarahkan, konsultasi portofolio juga. Tapi yang penting sekarang teman-teman bisa tahu saham itu apa, hilangkan mindset-mindset yang salah mengenai saham, sudah mulai bisa trading, buka rekening, nah latihan dulu. Nah ini cara beli, buy sell ini lama banget ya teman-teman. Ini saya pakai BlueStack jadi pakai virtual. Tapi kalau pakai dari handphone pasti cepat sih teman-teman. Bisa di apa aja ya, setting buy, beli saham era misalnya, era itu era pon ya. Wah, lewat. Nah, nah, misalnya beli, oh dianggap
Misalnya beli, nah, saya punya duit tadi kan 100 juta, sekian lah 19 sekian. Saya punya buying power lah, punya kekuatan beli sekian sesuai modal saya. Misalnya saya mau beli saham Frame misalnya. Sekarang Frame kayaknya sekian, saya mau langsung dapet deh. Ya udah, saya mau beli 5 lot. Buy. Udah gitu aja. Buy. Nah, ketika saya melakukan setting buy, kemudian di sini ada open, berarti statusnya masih belum terproses ya, bukan belum terproses, belum tereksekusi ya. Saya beli barang belum tentu kan yang mau jual kan belum bisa ngasih bisa enggak. Nah, kalau statusnya open berarti saya belum dapat barang, belum dapat friend ini saya belum dapat. Tapi kalau sini sudah berubah menjadi match gitu misalnya, nah saya sudah berhasil dapat. Ketika saya sudah berhasil dapat, nanti akan muncul di portofolio saya dapat barang friend harganya berapa gitu. Itu saya selama ini nyontohin tuh friend ya, saya favorit banget sama friend. Coba saya yang lain deh. Coba era era Jaya Swasembada itu yang jualan handphone Bapak Ibu. Saya beli 5 lot, nah bye itu. Nah ini langsung match karena harganya sesuai. Coba kita dari portofolio pasti ada era. Tuh era 5 lot ya. Friend. Nah, saya juga punya friend, saya juga pengen jual friend lah, jangan rugi deh. Ini juga latihan. Saya punya friend malah. Tuh, friend. Mes kayak. Oh, mes. Oh, ada yang lagi antri. Gitu. Jadi kalau mes itu berarti barang sudah berhasil kita beli atau kita jual ya. Baik. Harga itu reguler. Ini harga yang berapa lotnya ini. Ini order ID-nya. Oke, terus saya berarti brand yang tadi udah dijual. Saya sekarang punya saham ERA. Itu Bapak Ibu ya. Gitu aja Bapak Ibu, teman-teman. Ada pertanyaan lagi? Mungkin itu saja Bapak Ibu. Kalau misalnya ada pertanyaan nanti bisa dilanjutkan di eh, WhatsApp. Untuk materi juga nanti saya sharingkan di WhatsApp. Eh, untuk cara beli, cara jual, nanti di WhatsApp. Saran dari saya, teman-teman juga bisa googling untuk menambah referensi trading saham itu seperti apa. Jika masih ada yang kurang jelas mengenai sharing saya di hari ini, bisa dilanjutkan via WA. Nah, dan cara membuka rekening efeknya juga nanti saya sampaikan di WhatsApp. Atau bahkan tadi malam saya sudah sampaikan ya sebetulnya. Jadi cara mudahnya itu seperti itu. Baik, demikian sharing saya dari saya. Pertanyaan-pertanyaan yang belum saya jawab di YouTube nanti bisa saya jawab di WA. Terima kasih semua atas atensinya, teman-teman semua. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Selamat datang di dunia investasi saham. Ini menjadi tambahan ilmu kita untuk belajar, sekaligus juga mulai belajar bagaimana menambah pundi-pundi kita tentunya. Terima kasih sebelumnya. Salam sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.